Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sedulurku semuanya, jumpa kembali di Bima Project ya. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya ya. Yang video kemarin kita mengulas tentang sebuah IC yang berwujud transistor ya, atau bisa disebut ini regulator Sun ya, ataupun bisa dikatakan Zener ya, tapi berbentuk seperti ini, dan tentunya untuk presisinya lebih baik daripada Zener ya. Dan untuk kali ini kita akan melanjutkan untuk membuat atau mencoba untuk rangkaian dasar dari ini TL431 ya, yang bisa digunakan untuk Zener yang bisa diatur ya. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau untuk Zener yang ini ya, yang seperti ini bervariasi ya, mulai dari ukuran yang 3 volt sampai yang ukuran sekitar 24 volt atau di atasnya ya. Kalau ini tuh sudah konstan. Kalau kita mau menurunkan 3 volt harus pakai yang 3 volt ya. Kalau 5 volt harus pakai, kita ganti ke 5 volt. Nah, sedangkan untuk ini dari TL431 ini kita bisa mengaturnya dengan hanya menambahkan 2 resistor eksternal ya, atau bisa juga disetel pakai variabel. Nah, di sini untuk video ini kita akan membuatnya dua-duanya ya. Jadi kita coba di 5 volt dengan menurunkannya dari 12 volt ke 5 volt dengan menambahkan 2 resistor seperti video sebelumnya, dan kita pakai rumus, serta kita akan menyetelnya menggunakan sebuah variabel ataupun potensio ya, atau trimpot. Nah, di sini langsung saja untuk bahannya kalian siapkan ya. Untuk TL431 ini kalian siapkan 2 buah ya, karena kita akan membuat 2 rangkaian sekaligus untuk di video ini. Oke, kemudian untuk komponen pendukung di sini kalian siapkan ya. Nih, untuk ini 2 buah resistor 330 ohm ya. Dan ini wajib ya untuk 12 volt menurunkan ke 5 volt ya. Jadi seperti video sebelumnya bisa kalian lihat di deskripsi ya, buat yang belum paham atau baru belajar mengenal yang namanya TL431 ya, sebuah IC berwujud transistor ya. Lalu kemudian kalian siapkan juga di sini di sini kalian siapkan 2 buah resistor ini dengan ukuran 10K ya. Nih, 10 kilo. Kemudian ada juga nih 2 buah resistor dengan ukuran 1 kilo ohm ya. Ini 2 buah, karena kita akan membuat rangkaian 2 sekaligus ya, dan kita coba di sini. Oke. Dan kemudian untuk mengatur dari Zenernya nanti atau TL431 itu kita pakai nih, kalian siapkan ini trimpot ya. Ini dengan ukuran 100K ya, 100 kilo ohm atau 104 ya. Kalau 10 kilo itu 103, kalau 100 kilo itu 104 ya. Ini 1 buah. Dan seperti biasa kalian siapkan tegangan 12 volt yang bisa dinaikkan diturunkan ya. Bisa step down atau step up, atau kalau punya supply yang sudah terregulasi ya. Dan juga multitester digital. Oke. Dan langsung saja tak rangkai dulu seperti biasa, tak skip. Dan kalian tunggu ya. Nanti kita coba praktekkan sekaligus kita jelaskan ya. Kita skip dulu. Nah, jadi seperti ini ya, dulurku semua, sudah tak rangkai dan sekaligus 2 rangkaian ya. Jadi untuk rangkaian yang pertama ini kita akan mencoba 12 volt menjadi 5 volt ya.
Dan untuk rumusnya ada ya. Dan mungkin untuk resistor di sini kemarin kita untuk R1 itu 10K di sini ya. Jadi untuk acuan atau referensi bila kita mau membuat tegangan di sekitar 2,5 sampai 36 ya. Jadi di sini referensinya untuk R pertama 10K ya. Jadi seperti ini untuk penjelasannya nanti. Untuk rumusnya ada di sebelah sini ya. Jadi kalian lihat dan tak jelaskan. Untuk rumus dari voltase out untuk menentukan outnya itu berapa volt, sekian volt, itu rumusnya adalah ini ya, V out sama dengan R1 itu dibagi R2 ini ya. Ini R1, R2 yang di referensi ini R1 menuju kaki katoda ya. Jadi ini referensi anoda katoda. Jadi ini R1 dibagi R2 lalu ditambah 1 ya. Itu 1 ditambah R1 dibagi R2 lalu dikali dengan tegangan referensi. Jadi seperti kemarin rumusnya. Jadi 10K ini dibagi 10K lalu ditambah 1 kemudian dikali dengan referensi 2,5 volt ya. Oke, dan hasilnya kita hitung dan kita coba ya. Ini kita coba, lalu untuk ini tak jelaskan dulu. Nah, ini nanti untuk yang bisa diatur ya. Jadi semisal 12 volt, kita menggunakan ini, kita mau membuat di berapa volt itu kita atur di sini ya. Jadi seperti zener, kalau bedanya zener seperti ini, itu kalau membuat 3 volt harus mengganti dioda zener yang 3 volt, 5 volt, ganti 5 volt, dan seterusnya ya. Tapi kalau menggunakan TL431 ini cukup seperti ini, kita bisa mengatur ke 3 volt, 3,7 volt, 12 volt itu ya. Dan untuk rangkaian seperti ini banyak digunakan di charger aki ya. Jadi untuk memotong arus masuk apabila sebuah aki itu penuh ya. Misal aki atau baterai yang 18650 ya, yang 3,7 volt, seperti itu biasanya digunakan untuk auto cut off atau memotong dari supply input apabila baterai tersebut penuh ya. Dan seperti ini kita coba dulu ya yang ini, yang 5 volt seperti biasa kita siapkan nih, kita jepit di sini. Lalu siapkan, bentar ini tak sisihkan dulu, siapkan supply. Nah, ini ya. Di sini kita siapkan nih 12 volt ya, 12 volt 11,9 ya, 12 volt DC. Untuk positifnya di sini ya. Jadi pastikan 330 ini kalau di rentang 12 volt ada ya. Karena dia mengatur arus sekitar 30 mA yang mengatur IC di dalam ini ya. Jadi seperti ini. Untuk negatifnya di anoda ya, di kaki tengah. Aku gerak-gerak ini kameranya seperti ini. Di kaki tengah ini sudah nyambung ke avometer ya. Lalu nih kita siapkan avonya dulu seperti ini. Kita nyalakan di skala DC volt. Lalu kita colokkan ya ini. Untuk outputnya di sini ya, outputnya di kaki katoda. Ini referensi anoda katoda ya. Jadi jangan sampai terbalik. Kalian lihat di avometer ya. Nah, di situ muncul ada sekitar 4,91 volt ya. Jadi mendekati 5 volt seperti itu. Nah, sekarang 12 volt. Kalian lihat di sini ya.
4,91. Coba kita turunkan ya, di 12 volt kita turunkan sampai kisaran 6 volt. Nih, 11 volt, 10 volt, 9 volt, terus 8 volt, 7 volt, 7 volt, 6 volt. Nah, jadi seperti ini ya dulur. Untuk outputnya stabil ya. Jadi di tegangan berapapun ini inputnya, naik turunnya dia tetap stabil di 5 volt ya. Dan makanya untuk rangkaian TL atau IC ini banyak digunakan di switching ya, karena kerjasama yang bagus dengan optocoupler maupun PWM ya. Jadi dia yang mengatur tegangan ataupun memantau tegangan. Jadi seperti itu. Karena untuk MOSFET sendiri itu membutuhkan tegangan yang stabil ya kalau di switching. Jadi seperti itu. Nah, langsung saja ya. Sekarang kita coba yang bisa diatur. Seperti ini, yang ini tadi ya. Nah, sekarang kita kembalikan dulu ini di 12 volt ya. Nah, oke, sekarang tak lepas dulu ini. Kita ganti yang bisa di setel ya. Jadi ini prinsip kerjanya sama seperti Zener, bedanya bisa disetel dan tergantung pemakaian ya. Tergantung pemakaian dan juga pendukungnya atau teman-temannya itu saling mendukung ya. Jadi di sini kita hanya membahas rumus dan juga cara kerja atau prinsip dasar dari TL431 IC berwujud transistor ya, seperti ini. Oke, sekarang kita ganti ini ya. Dan sekaligus di sini kita belajar untuk rangkaiannya seperti ini ya. Lupa tadi tidak saya sebutkan ya. Tentunya kalian bisa memahami. Sangat simpel sekali ya. Seperti ini. Kalian pahami untuk 330 di sini ya. Nah, di sini kita belajar bareng, dan apabila ada salah kata ataupun saya menyampaikan ya, mohon diluruskan dan dikasih masukan. Oke, jadi di sini untuk negatifnya tetap di anoda ya, di kaki tengah seperti ini. Dari supply ini, yang satu ke multitester ya. Ini. Lalu untuk positifnya di 330 ya. Tidak fokus. Nah, lalu untuk keluarannya ini outnya. Nah, gimana teman-teman? Ini inputnya 14 volt malahnya. Ini 14 volt di sini. Lalu untuk outputnya itu langsung kalau di tengah itu langsung 5 volt ya. Sekarang tak putar dulu, kalian lihat ya, kita bisa menyetelnya di rentang sekitar berapa volt gitu ya. Ini inputnya dari supply 14 volt, kita mencoba menurunkan di 5 volt pas ya. Jadi kita tinggal putar seperti ini perlahan. 6 dan 7. Nah, ya. Jadi kita bisa menyetelnya di 5 volt. 5,7, 56, 32. Nah, ini ya. 5,2, 4. Ini agak. Nah, seperti ini ya, 5,2 bisa. 5 volt pun juga bisa. Kita coba di 6 volt ya. Kita cukup putar gini ya. 7 volt, 8, 9 volt. Nah, hingga batas rentang masukannya ini ya. Misal dari 20 volt kita membuat 12 volt bisa ya. Atau juga kita apabila membuat sebuah rangkaian untuk charger baterai,
auto cut off ataupun bisa mematikan supply yang masuk ke baterai setelah baterai penuh. Kita bisa menyetelnya juga di rentang 3,7 volt. Biasanya kalau baterai yang 18650 itu sampai 4,2 ya kalau penuh. Nah, seperti ini 3,7. Nah, sekarang kita coba untuk 3,7, kita coba nyalakan LED ya. Di sini siapkan LED. LED-nya mana ini? Ya. Jadi outnya kita coba untuk menyalakan LED di tegangan 3,7 dengan input 14 volt ya. Jadi seperti ini. Untuk positifnya ini ya, positif, ini negatif. Kita pegangin dulu ini biar terlihat. Nah, jadi seperti ini ya dulur. Dia bekerja untuk tegangannya. Dia turun karena kena beban ini ya LED ya. Tapi setelah itu dia kembali seperti semula. Walaupun kita turunkan untuk tegangannya ini ya. Nah, seperti ini ya. Kita coba turunkan 12 volt ke bawah ya. Ini seperti 9 volt. Sini 9 volt. Dia tetap di rentang 3,7. Berkurang hanya sekian miliampere ya. Coba dari 9 volt, 9 volt, setel ke 9 volt dulu, 9,6 ya. Kita setel ke 5 volt. Kita cukup putar seperti ini. Untuk 5 volt, 3,7, 4 volt, 5,6. Nah, seperti ini ya dulur. Kalau untuk variabel atau bisa disetel, dia bisa menyesuaikan untuk tegangan yang pas ya. Jadi seperti ini. Dan untuk TL-nya 431 aman ya, tidak panas atau tidak apa ya. Karena untuk arus kita batasi dengan menggunakan 330 ohm. Jadi untuk rentang arusnya IC di dalam itu sekitar 20 mA hingga 40 mA ya. Kalau kita batasi menggunakan resistor ini, untuk menghitungnya ada di video sebelumnya ya. Jadi untuk 12 volt rentang 12 volt input cukup menggunakan 330 ya. Jadi seperti itu. Dan mungkin cukup sekian ya dulur untuk mengetahui prinsip kerja ataupun cara kerja dari IC TL431 kali ini. Dan apabila video ini bermanfaat, monggo silahkan di share ke teman-teman ya. Dan insya Allah nanti kita akan membuat sebuah otomatis ya, charger aki maupun baterai dengan menggunakan TL431 ini ya. Dan sangat cocok buat kalian yang mau mengecas sering lupa ya. Jadi waktu penuh itu langsung bisa memotong dari input charger yang masuk ke aki atau ke baterai ya. Oke, dan cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya kita bisa menyajikan video-video bermanfaat selanjutnya, tentunya masih seputar elektronik. Oke, cukup sekian video kali ini, dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, mohon diluruskan ya, karena kita di sini belajar bersama-sama. Oke, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.